Arus berikutnya yang dibagi berdasarkan gaya pembangkitannya adalah arus pasang surut. Dari namanya aja kita tahu bahwa gaya pembangkitannya adalah pasang surut. Dan dia arahnya sesuai dengan kondisinya, apakah lagi pasang atau surutnya. Dan dia juga periodik, deterministik, bisa ditentukan sesuai dengan pasang surutnya. Nah, oke, kita coba jalan-jalan ke suatu daerah. Siap? Kita coba lihat videonya dulu. Much about the ocean's tides. Tide goes in, tide goes out. It's just some water moving because the moon and the sun are pulling on it. But those words, just some water, hide an incredible amount of matter, and pulling on it hides an unimaginable amount of force. And nowhere is that more obvious than right here. I'm just north of the Arctic Circle in Norway, half an hour's drive from a town called Bodø. The land here is mostly what Douglas Adams called lovely crinkly edges, and this particular lovely crinkly edge holds the Solströmmen Maelstrom, the most powerful tidal current on the planet. Oke, kenapa kita ke sini? Ini adalah daerah di mana dia punya arus pasang surut terkuat di dunia. Kenapa? Karena profil geografisnya yang unik. Oke, kita lihat penjelasannya. And the reason it's so powerful? That way is the sea. That way is a fjord, a tidal inlet. Twice a day here, the sea rises and falls by about 2 meters. So the water level in the fjord tries to... Oke, jadi kondisi geografisnya yang unik juga membuat perbedaan, terus juga karena ada perbedaan tinggi antara pasang dan surut sekitar 2 meter, ya 2 kali terjadi pasang, 2 kali surut di sini. Sehingga menyebabkan perubahan pergerakan massa air, perubahan itu menyebabkan pergerakan massa air yang luar biasa besar. Luar biasa besar sehingga arus yang terjadi juga gede. To equalize. The catch is that pretty much all the water it needs to do that, 400 million cubic meters, give or take, has to go through this channel. There are other routes that it could take, but the land masses make those slow and shallow. They're winding country roads, whereas this is like a 12-lane freeway. It's a perfect storm. There's a huge mass of water on both sides providing pressure. And jadi, ini perhatikan channel ini nih yang tadi di klip. Ini adalah bagian lautnya. Oke. Providing pressure. Di bawahnya adalah bagian fjordnya. Dan ini nih, mouse saya, semoga kelihatan mouse-nya, ini adalah yang tadi channelnya. Karena ada channel yang sempit ini, sehingga terjadi massa air yang besar itu menyempit, sehingga dan dengan ada perbedaan ketinggian antara pasang dan surut, channelnya menyempit, sehingga arusnya terjadi sangat besar. And the channel starts wide and steadily narrows to the center both ways. It's the right width and the right shape to create this maelstrom of whirlpools and currents and vortices. What surprised me the most coming here and standing next to it is how much it changes moment to moment, second to second. Every little twist in the tide and the water creates a new vortex and a new boil. I had to get close enough to stick my camera in on a long pole, and honestly, it terrified me. Tour groups can take an inflatable boat out into the channel, and you'll see occasional fishing vessels taking advantage of all the marine life that gets shunted through here. But unlike the whirlpools of myth and legend, this maelstrom isn't going to pull a modern, buoyant, powered boat down to the depths. Although a swimmer on their own would be in a lot of trouble, and a large ship might lose control and be dashed against the rocks. But all this force, all this water, this is just a fraction of what's being pulled around out on the ocean. It's just here. It's visible. It's on a human scale. It's threatening. So here, we pay attention to it. Oke. Itu yang tadi kita jalan-jalan ke Norway. Siap. Itu yang disebut dengan arus pasang surut. Berikutnya adalah kita ke arus termohalin. Nah, teman-teman udah pernah saya singgung di awal, kuliah-kuliah awal. Arus termohalin itu adalah arus yang disebabkan perbedaan densitas air laut. Karena interaksi antara perbedaan salinitas, perbedaan temperatur, dua perbedaan itu menyebabkan perbedaan water density. Ketika dia berinteraksi ternyata
menyebabkan pergeseran massa air yang dalam jumlah besar. Kalau tadi pasang surutnya kecepatannya kencang, jumlah massa air yang bergerak besar dan juga dia cepat, tapi kalau kecepatan arus termohaline ini seperti yang kita pelajari sebelumnya adalah pelan banget, enggak banget sih, tapi pelan. Oke, untuk itu kita coba lihat ini, untuk mengingatkan kembali apa sih disebut arus termohaline, dan mungkin kita disebutnya, ingat lagi, the Great Ocean Conveyor Belt. Bagaimana massa air bergerak dari daerah tropis, bergerak ke tadi perbedaan temperatur, bergerak ke arah kutub, terus karena perbedaan salinitas dan temperatur, arus dari permukaan turun ke arus bawah, terus balik lagi ke daerah tropis. Saya percepat aja. Ya, oke, sip. Setelah arus termohaline, arus berikutnya yang disebut ini adalah arus geostropik. Arus geostropik ini tadi seperti yang sama dengan arus Ekman, dia adalah arus yang terjadi akibat keseimbangan antara perputaran bumi, Coriolis effect, dan juga akibat dari perbedaan pressure gradientnya. Tapi ini tidak dipengaruhi oleh pergeseran anginnya, sehingga kalau kita nggak masukin pergeseran anginnya, nggak ada singgahnya, maaf. Kalau kita nggak memasukkan pergeseran anginnya, kita ngelihatnya adalah perbedaan antara tekanannya, tekanan tinggi dan tekanan rendah, terus dengan akibat dari rotasi buminya, maka itu yang disebut dengan arus geostropik.